Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Palangkaraya yang saya hormati, yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat berbakti, dan mari kita siapkan hati untuk menerima pemberitaan firman pada hari ini. Saya akan membaca satu ayat dari Roma pasal 1 ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Bapak Ibu Saudara, sekian lama dan makin gencar akhir-akhir ini beredar satu hoax atau pandangan-pandangan yang tidak benar, bahkan sudah mengarah pada fitnah, tuduhan-tuduhan yang tidak fair yang dialamatkan kepada kekristenan. Sudah beredar satu pandangan sesat, pandangan yang salah menurut saya, yang dihembus-hembuskan, dan itu sudah marak di medsos, saudara. Antara lain adalah yang mendirikan gereja atau yang mendirikan agama Kristen itu menurut mereka adalah Paulus, bukan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara, gereja menurut mereka pendirinya hanya seorang Paulus, dan ini salah, dan mereka menuduh orang Kristen telah disesatkan oleh Paulus, karena yang dilakukan, dikerjakan, diajarkan dalam gereja adalah pandangan Paulus, adalah ajaran Paulus, tapi bukan ajaran Tuhan Yesus. Saudara, saya berani mengatakan dengan tegas bahwa pandangan ini salah besar. Ini salah besar. Karena itu, khotbah saya hari ini akan menjawab kesalahan-kesalahan yang dilontarkan oleh para penyesat, para pengolok, para pembenci kekristenan itu. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami siap untuk menerima firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya dalam hati jemaat-Mu, sehingga pada saat firman Tuhan diberitakan, mereka semuanya akan mengertinya, memahaminya, mempercayainya, dan bahkan melakukannya. Pakai hamba-Mu juga menjadi juru bicara-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman pada hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mereka mengatakan bahwa Paulus yang mendirikan agama Kristen atau yang mendirikan gereja. Itu salah besar. Salah besar. Saudara, dalam khotbah ini saya akan menunjukkan 5 bukti yang menyangkal, yang menolak pandangan itu. Mari kita lihat satu persatu. Dari kelima bukti ini, kesemuanya
membuktikan atau menunjukkan bahwa yang mendirikan Kristen bukan Paulus. Tidak ada satupun bukti yang menunjuk bahwa Paulus adalah pendiri gereja. Baik aspek istilah dari kekristenan itu sendiri atau pengikut Yesus, baik dari aspek kronologi di mana Paulus menjadi orang Kristen, baik dari aspek status pribadi Paulus sebagai rasul Kristus, juga aspek pengakuan dari Paulus, apakah benar dia pendiri gereja, pendiri agama Kristen. Dan yang terakhir aspek penerimaan jemaat. Kelima-limanya menolak pandangan yang salah itu. Mari kita lihat satu persatu. Saudara, aspek istilah. Saya memulainya dari istilah Kristen atau jemaat atau gereja. Saudara, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Saudara, dari istilah ini saja menunjukkan bahwa yang diikuti orang Kristen itu adalah Kristus, bukan Paulus. Pengikut Kristus, Kristen. Kalau Paulus yang mendirikan, yang tepat adalah Paulin atau Paulina. Saudara, Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Kemudian murid Yesus. Orang Kristen itu murid Tuhan Yesus, bukan murid Paulus, saudara. Jadi orang Kristen itu pengikut Yesus, tapi juga Tuhan menyebut sebagai muridnya, dan Tuhan Yesus juga menyebut sebagai domba-dombanya, domba-dombaku. Tidak satu ayat pun yang mengatakan orang Kristen adalah domba Paulus, tapi domba Kristus. Karena yang mendirikan adalah Yesus. Jadi bukan Paulus. Dan ada istilah lagi yang ditujukan untuk orang Kristen itu, atau jemaat atau gereja, yaitu mempelai perempuan Kristus, bukan mempelai perempuan Paulus. Dari istilah-istilah ini saja, istilah Kristen, istilah domba Allah, domba Kristus, istilah murid, istilah mempelai perempuan, semuanya merujuk, semuanya mengarah kepada Yesus yang mendirikan atau yang memilikinya. Muridku, pengikutku, domba-dombaku, mempelai perempuanku, kata Tuhan Yesus. Paulus, nggak ada satupun domba Paulus, nggak ada. Pengikut Paulus, dikatakan Alkitab juga tidak pernah menyebut ada kelompok orang, atau sampai sekarang ini tidak pernah disebut orang Kristen sebagai pengikut Paulus, apalagi mempelai perempuan Paulus. Jadi dari aspek istilah saja gugur pandangan yang mengatakan bahwa Paulus adalah pendiri kekristenan atau pendiri agama Kristen atau pendiri dari jemaat atau gereja. Saudara, Paulus sendiri mengaku bahwa jemaat Kristus itu miliknya Kristus. Saudara, mari kita buka Roma
saudara, yang saya baca tadi, pasal 1 ayat 6, kamu, ini kata-kata Paulus kepada jemaat Roma yang menjadi sasaran atau alamat dari suratnya itu, kamu, jemaat Roma, juga termasuk di antara mereka jemaat Kristen yang lain, di kota-kota lain atau di tempat-tempat yang lain. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi jemaat Roma itu dipanggil menjadi milik Kristus, bukan milik Paulus. Jemaat milik Kristus. Karena itu jemaat yang mendirikan adalah Kristus. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi, lebih jelas lagi. Tapi yang jelas bahwa Paulus bukan pendiri kekristenan. Paulus bukan pendiri gereja. Jadi anggapan, pandangan, asumsi, persepsi dari orang-orang tertentu itu, saudara, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka ada memaksakan diri dan tidak punya dasar yang kuat. Dasarnya sama sekali lemah. Karena itu jangan dipercayai. Kalau suatu ketika Anda dirayu atau diprovokasi untuk menggoyahkan iman saudara bahwa yang kita ikuti itu salah karena tidak ikut Yesus tapi ikut Paulus, tolak itu saudara. Itu gak benar. Yang jelas kita semuanya mengikut Kristus, domba-domba Kristus, mempelai perempuan Kristus, dan kita adalah milik Kristus sendiri, bukan Paulus. Itu dari aspek istilah. Yang kedua, dari aspek kronologi, saudara. Dari kronologinya, Paulus itu menjadi Kristen, menjadi bertobat dari dosa-dosanya dan menjadi pengikut Yesus, itu setelah jemaat Kristen ada, saudara. Memang sebelumnya Paulus itu penganiaya jemaat Kristen. Sebelumnya Paulus mengejar-ngejar, memburu, menangkap, menyiksa, menganiaya, dan bahkan membunuh orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen sudah ada, jemaat Kristen sudah ada sebelum Paulus bertobat. Bagaimana mungkin Paulus yang mendirikan? Ketika dia bertobat, ketika dia terima Yesus, Kristen sudah ada, jemaat sudah ada. Jadi dari sini saja, dari sisi kronologi saja, itu sangat memaksakan diri. Anggapan yang ngawur itu, saudara. Sekali lagi, jangan percaya, tolak kalau ada orang yang mengatakan kepada Anda bahwa kekristenan adalah produk Paulus atau pendirinya adalah Paulus. Itu gak benar. Kekristenan sudah ada sebelum Paulus menjadi orang Kristen. Jadi secara kronologi, Paulus itu sama sekali bukan pendiri, karena jemaat Kristus, jemaat Kristen, kekristenan itu sudah ada. Yang ketiga, saudara, yang ketiga dari aspek status pribadi Paulus. Saudara, Paulus itu memang orang hebat, harus kita akui. Saya sangat hormat kepada Rasul Paulus, saudara. Dia Rasul Tuhan Yesus yang luar biasa, dipakai luar biasa. Kita semuanya berhutang dari surat-surat Rasul Paulus kepada gereja-gereja, kepada kita semuanya.
Karena ketika dia menulis surat itu, dia diilhami Roh Kudus dan untuk menuliskannya untuk jemaat-jemaat Tuhan. Dan tulis-tulisannya, ajarannya itu tidak menentang ajaran Tuhan Yesus, bersumber dari ajaran Tuhan Yesus, dan menjelaskan, mempertegas, sehingga orang yang belum begitu ngerti tentang ajaran Tuhan Yesus semakin dimengertikan oleh penjelasan, oleh surat-surat Rasul Paulus itu. Rasul Paulus memang orang hebat, orang pilihan Allah, saudara, tapi statusnya bukan pendiri. Statusnya hanya rasul. Memang dia rasul yang hebat, rasul khususnya untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Saudara, ketika Rasul Paulus ketemu Tuhan dalam satu penampakan yang luar biasa, ketika dia sedang menuju ke Damsyik, Paulus rebah karena ditemui oleh Tuhan Yesus dalam satu cahaya yang besar. Dia rebah dan buta. Dan buta 3 hari 3 malam ketika ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian mengutus Ananias untuk menemui Paulus, untuk mendoakan supaya mereka bisa melihat lagi, supaya Paulus bisa melihat lagi dan membaptiskannya. Saudara, dalam kisah para rasul pasal 9 ayat 15, ini perintah Tuhan Yesus kepada Ananias yang akan disuruh menemui Saulus yang baru rebah dan buta 3 hari 3 malam itu. Ini bunyinya kepada Ananias, pergilah. Ananias disuruh pergi, sebab orang ini, Saulus ini, yang baru rebah dan buta ini, adalah alat pilihan bagiku. Orang ini, Paulus ini, adalah orang pilihan, alat pilihan bagiku, kata Tuhan Yesus, untuk memberitakan namaku. Jadi Paulus ini, Saulus atau Paulus sudah awalnya Saulus kemudian dia Paulus, saudara, yang ditemui Tuhan Yesus dalam satu penampakan yang luar biasa. Kemudian Paulus rebah, buta, itu oleh Tuhan Yesus memang akan diproyeksikan menjadi alat pilihannya. Jadi dia alat pilihan Kristus sendiri. Untuk apa? Untuk misi apa? Untuk memberitakan namaku. Memberitakan nama Kristus, bukan nama Paulus, tapi nama Kristus kepada bangsa-bangsa lain. Maksudnya bukan yang bukan Yahudi, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 15. Jadi Paulus ini memang alat pilihan Tuhan. Memang dulu dia penganiaya, sebelumnya dia memusuhi orang Kristen, ingin membinasakan kekristenan, saudara. Tapi Tuhan Yesus ingin memakai Paulus ini, menangkap Paulus ini, memenangkan Paulus ini untuk menjadi alat pilihan baginya, dengan misi memberitakan namanya, saudara, kepada bangsa-bangsa lain, para raja, serta orang Israel. Saudara, Tuhan Yesus menginginkan si penganiaya ini, si pembenci Kristen saat itu menjadi alat pilihan baginya. Jadi, saudara, status Rasul Paulus ini alat pilihan Yesus atas kehendak Tuhan Yesus sendiri, mendapat mandat dari Tuhan Yesus sendiri.
Tuhan Yesus yang menginginkan Paulus menjadi alatnya, alat yang terpilih. Bahkan kemudian pengakuan Paulus sendiri ketika dia sudah menjadi rasul, dalam suratnya kepada jemaat Roma pasal 1 ayat 1 begini bunyinya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Ini sudah jadi rasul. Dia menulis surat kepada jemaat Roma dari Paulus. Isi surat yang pertama kali, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Jadi dia mengakui dia adalah hamba Yesus Kristus yang dipanggil oleh Tuhan Yesus sendiri menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Sama, Tuhan Yesus ingin Paulus ini menjadi alat pilihannya untuk memberitakan namanya. Paulus sendiri ngomong, Paulus sendiri mengaku bahwa Paulus, saya hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Memberitakan nama Yesus, memberitakan Injil Allah. Karena Injil Allah itu adalah tentang Tuhan Yesus. Injil itu adalah tentang kematian dan kebangkitan. Itu fokus Injil. Sesungguhnya saudara, pusat dari pemberitaan Injil adalah kematian Yesus untuk menebus dosa manusia dan kebangkitannya untuk menyelamatkan orang yang berdosa itu. Ya, saudara, ini inti Injil. Jadi untuk memberitakan Yesus, memberitakan Injil Allah. Statusnya apa? Hanya rasul. Memang dia rasul hebat. Harus saya akui dia hebat. Bahkan rasul yang sangat berwibawa, sangat karismatis. Bahkan tidak salah kalau ada orang mengatakan bahwa dia sesungguhnya adalah teolog terbesar Kristen sepanjang sejarah kekristenan. Dia memang orang pilihan Yesus, tapi rasul, bukan pendiri. Dia rasul, dia orang pilihan, dia orang hebat. Pelayanannya luar biasa. Bahkan dia mau mati untuk Tuhan Yesus. Dan memang dia mati karena pelayanannya kepada Tuhan Yesus. Saudara, dari status pribadinya, Paulus ini bukan pendiri, tapi rasul dan orang alat pilihan Yesus sendiri. Jadi sekali lagi bukan pendiri. Pendirinya siapa? Yesus sendiri. Nah, itu dari aspek status pribadi Rasul Paulus. Sangat jelas mengatakan bahwa dia bukan pendiri. Sekarang mari kita lihat aspek keempat, yaitu dari pengakuan, dari klaim yang bersangkutan. Saudara, Rasul Paulus tidak pernah sekalipun mengatakan, mengklaim, mengakui bahwa dialah pendiri kekristenan atau pendiri gereja atau pendiri agama Kristen. Tidak pernah. Satu kali pun Rasul Paulus tidak pernah mengakui hal itu. Itu membuktikan bahwa yang mendirikan memang bukan dia. Bagaimana mengakui kalau dia memang bukan pendirinya? Jadi anggapan Rasul Paulus pendiri gereja salah besar, saudara. Rasul Paulus tidak pernah sekalipun mengatakan atau mengakui, mengklaim dirinya sebagai pendiri gereja. Lalu siapa? Ya Tuhan Yesus. Mari kita lihat pengakuan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang mengakui, yang mengklaim bahwa dialah pendiri gereja Kristen itu, atau gerejanya itu. Mari kita lihat Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, ini kepada Petrus dan kawan-kawan, saudara, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku,
dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, hanya Tuhan Yesus yang mengakui bahwa dialah yang mendirikan jemaatnya. Dan lagi nggak ada jemaat Paulus, itu nggak ada, saudara. Jemaat Kristus, jemaat Tuhan Yesus, karena dia adalah pendirinya. Saudara, Tuhan Yesus yang mengakui bahwa dialah pendiri gereja itu. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kapan jemaat itu didirikan? Ketika hal ini dikatakan pertama kalinya di Matius itu, saudara, itu ada kata-kata akan, jadi belum berdiri. Tuhan Yesus memberitakan suatu hal yang akan terjadi kemudian, ya. Aku akan mendirikan, dan saat itu belum berdiri, tapi cikal bakalnya sudah. Petrus, para rasul, itu cikal bakal jemaat Tuhan, saudara. Cikal bakal kekristenan, embrionya para rasul, para perempuan yang percaya, yang mengikuti Yesus, dan orang-orang lain yang pada waktu itu selalu mengikuti Tuhan Yesus. Itulah cikal bakal jemaat. Tapi berdirinya jemaat secara resmi itu adalah pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan, diturunkan pada hari Pentakosta yang kita peringati minggu yang lalu, saudara. Petrus berkhotbah, para rasul berkhotbah, saudara, dan 3.000 jiwa dimenangkan, percaya, dan kemudian dibaptis. Itu penuaian besar. Dan setelah peristiwa itu jemaat terbentuk. 3.000 orang percaya itu adalah jemaat Yesus yang mula-mula di Yerusalem. Saudara, jemaat didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri setelah Roh Kudus dicurahkan pada kita. Orang percaya kepadanya, dibaptiskan, dan berdirilah jemaat Kristus yang mula-mula di dalam sejarah kekristenan. Jadi Paulus tidak pernah mengakui, Tuhan Yesus yang mengakui, aku akan berikan jemaatku. Dan betul, tidak lama kemudian setelah dia naik surga, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Saat itulah, pada saat Pentakosta itulah jemaat Kristen mula-mula berdiri. Jadi pendirinya adalah Tuhan Yesus. Paulus sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa dialah pendirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bos kita, Tuhan kita itu Tuhan Yesus, saudara, bukan Rasul Paulus. Pendiri Kristen itu Tuhan Yesus, bukan Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus, saudara, seandainya yang mendirikan Kristen, kekristenan mungkin sudah bubar, saudara. Saya tidak akan pernah ikut jadi Kristen kalau yang mendirikan Kristen itu hanya seorang Paulus, saudara. Karena kalau mendirikan jemaat itu adalah seorang manusia biasa. Paulus orang hebat, tapi manusia biasa. Itu pasti tidak menjamin kehidupannya kekal. Pasti semua pengikutnya, semua yang percaya menjadi pengikut agama itu akan binasa. Tapi karena Tuhan Yesus yang mendirikan, dia memberi garansi, memberi jaminan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Artinya jemaatku, orang-orang yang percaya kepadaku ini tidak akan dikuasai oleh alam maut, karena kepadanya aku akan memberikan hidup yang kekal. Yang bisa memberikan hidup kekal itu Tuhan Yesus. Paulus tidak bisa, saudara. Dia manusia biasa. Yang bisa memberikan hidup yang kekal itu adalah Tuhan Allah, dan itu Tuhan Yesus,
saudara. Jadi kenapa kekristenan terus akan berlangsung dan sampai masuk dalam kekekalan? Karena yang mendirikan adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Firman Allah yang menjadi manusia itulah yang adalah Allah itu, yang memberikan kehidupan yang kekal. Dan karena itu saya mau ikut, karena itu saya mau menjadi hambanya, saudara. Jadi Anda gak usah ikut kalau Tuhan Yesus gak bisa memberikan hidup yang kekal. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa memberikan hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alam maut tidak akan menguasainya. Ini berarti produk ilahi, produk Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, Mesias, Anak Allah yang hidup itu, bukan manusia Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingin kita selalu waspada terhadap setiap upaya, setiap siasat untuk menggoyahkan iman kita. Saudara, Anda akan senantiasa menjadi sasaran dari para penyesat-penyesat, dari orang-orang yang ingin bahwa kekristenan itu mandek, kekristenan itu bubar, ya. Makanya diprovokasi dengan berbagai asumsi, berbagai pandangan, berbagai hoax atau fitnah yang keji. Tapi puji Tuhan, kekristenan tidak pernah berguncang oleh adanya itu. Tapi meskipun demikian, kita nggak boleh abai, nggak boleh menyepelekan. Setiap waktu para penyesat itu akan bergentayangan mendatangi kita, menggoyahkan iman kita. Dan kalau kita tidak punya dasar iman yang kokoh, yaitu firman Tuhan, maka orang Kristen mudah akan diombang-ambingkan dan akan menyangkali imannya. Karena itu saya minta, saya harap kita semuanya sungguh-sungguh semakin rajin belajar firman Tuhan. Karena dari firman Tuhanlah kita tahu bahwa pendiri agama Kristen itu atau pendiri gereja itu adalah Yesus. Keterangan ini dari Alkitab, dari kitab suci, bukan dari pandangan orang lain yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mari kita sungguh boleh lebih serius lagi belajar firman Tuhan, memahaminya, mempercayainya, dan bisa mempertanggungjawabkannya. Bahkan ketika orang yang akan mempengaruhi kita bisa menjawab, menjelaskan, bahkan bisa meluruskan pandangan-pandangan mereka yang salah dan sesat itu. Jadi penyesat itu, kata Tuhan Yesus, harus ada, dan celakalah orang yang mengadakannya. Yang celaka bukan hanya yang mengadakan, orang yang menjadi korban. Kalau penyesat datang pada saudara, saudara percaya kepadanya, saudara menjadi korban dari penyesatannya, dan saudara celaka, saudara. Karena apa? Kalau mereka celaka sudah wajar karena mereka menyesatkan, ya. Tapi saudara kalau ikut dia tersesatkan, menjadi korban penyesatannya, saudara kehilangan hidup yang kekal. Karena kalau saudara ikut penyesat, berarti saudara menyangkal iman kepada Tuhan Yesus. Saya tidak ingin itu terjadi. Saudara harus tetap beriman. Dan iman kita punya dasar yang kuat, firman Tuhan, bukan anggapan orang, bukan pandangan orang, bukan asumsi orang-orang yang punya motivasi-motivasi yang tidak baik, saudara. Jadi saya berharap, karena penyesat itu selalu ada, sampai kiamat pun penyesat itu ada, nanti malah memuncak kepada antikristus, saudara. Itu akan menyesatkan banyak orang. Di antaranya isi penyesatannya adalah ini tadi,
yaitu Paulus yang mendirikan gereja. Ini penyesatan, saudara. Ini pemutarbalikan fakta. Ini fitnah. Ini hoax teologi, saudara. Jadi tidak bisa tidak, kita semuanya harus kembali pada firman Tuhan yang tertulis. Kita harus mengakar, karena iman kita itu dibangun atas firman Kristus. Iman lahir dari pendengaran, pendengaran dari firman Kristus, saudara, yaitu iman pada Tuhan, bukan dari pandangan orang lain. Abaikan, hiraukan, jangan hiraukan, ya, tolak dan luruskan dan jelaskan iman saudara. Saya murid Yesus, bukan murid Paulus. Paulus orang hebat, ya. Dan saudara, aspek yang lain adalah aspek penerimaan jemaat, saudara. Saudara, jemaat Kristen dari dulu sampai nanti, ya, selama ini misalnya, itu nggak ada yang ngakui atau menahbiskan atau mengangkat Paulus itu menjadi pendiri gereja. Nggak ada yang ngakui itu, nggak ada yang menerima itu. Nggak ada orang Kristen sejati tidak akan pernah mengatakan bahwa Paulus adalah pendiri gereja. Sampai nanti pun saya percaya semua orang Kristen hormat pada kerasulan Rasul Paulus, pada pelayanannya yang luar biasa itu, tapi tidak bisa menerima dia sebagai pendiri gereja. Karena pendiri gereja satu-satunya adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kalau kita melihat, ya ini contoh, kalau Paulus itu seandainya pendiri gereja, maka Paulus akan menjadi Paus yang pertama. Saudara kita dari Roma Katolik itu percaya menerima Petrus, Rasul Petrus itu sebagai Paus yang pertama, sebagai pemimpin gereja sedunia, sebagai pewaris tahta Kristus, saudara. Rasul Petrus. Kalau betul, seandainya betul Paulus itu pendiri gereja, semestinya Paulus dong yang menjadi pewaris tahta Kristus. Semestinya Paulus dong yang menjadi Paus yang pertama dari gereja Roma Katolik. Tetapi gereja Roma Katolik menerima Petrus, bukan Paulus. Artinya apa? Artinya Paulus memang bukan pendiri gereja. Paulus rasul, yes, mereka terima. Mereka diberkati oleh pelayanan Paulus. Kita semuanya diberkati. Kita semuanya berhutang pada pandangan-pandangan Paulus yang memperjelas, yang memperkuat kekristenan. Dan hasil pelayanan Paulus itu luar biasa. Dulu dia memang musuh Tuhan Yesus. Dulu dia benci pada orang Kristen. Tapi setelah bertobat, Paulus menjadi rasul yang luar biasa, memenangkan banyak jiwa. Ya. Dulu dia ingin membinasakan, tapi setelah jadi bertobat dari rasul, dia membesarkan kekristenan luar biasa. Dia berjasa besar bagi pertumbuhan kekristenan pada waktu itu. Tapi sekali lagi, meskipun itu kita akui, itu hebat, itu baik, itu menjadi berkat bagi kita, Paulus tetap bukan yang mendirikan gereja. Yang mendirikan gereja adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah, saudara. Jadi sekali lagi, mari kita belajar sungguh-sungguh, supaya kita tidak disesatkan, tapi kita bisa meluruskan pandangan-pandangan yang sesat. Bahkan kita bisa memenangkan mereka dengan memberitakan Kristus sesuai dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu, dan biarlah firman-Mu mencerai kami, meluruskan setiap pandangan yang bengkok yang pernah kami dengar, yang datang, yang ingin mempengaruhi, memprovokasi umat-Mu, dan biarlah firman-Mu akan terus melalui kuasa Roh Kudus-Mu akan berkarya di hati khususnya para jemaat-Mu, supaya mereka tetap kuat, tetap yakin bahwa firman Yesuslah itu yang harus menjadi dasar fondasi iman yang kokoh. Berkatilah gereja-Mu. Kami bersyukur karena mungkin tidak lama lagi gereja Tuhan sudah akan berbakti di gedung gerejanya masing-masing. Mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Kami semua yang sedang mempersiapkannya Tuhan. Tapi kami serahkan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, kesehatan yang prima, imunitas yang tinggi, dan tetap disiplin dalam menerapkan setiap aturan dari pemerintah, dari gugus tugas penanggulangan COVID-19. Apalagi kami semuanya akan memasuki satu kehidupan kenormalan yang baru. Pimpin kami semuanya, berkati kami semuanya. Dan sekali lagi Tuhan, mohon Engkau sendiri yang akan menghentikan pergerakan COVID-19 ini supaya segera berakhir dan kami semuanya masuk dalam kehidupan normal, tapi dengan gaya yang baru, dengan cara yang baru, dengan budaya yang baru, yang lebih baik, lebih sehat untuk masa depan kami semuanya. Kami serahkan jemaat-Mu, berkati mereka kemanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, pada keluar dan masuknya, dan berkati mereka dengan berkat yang Kau sediakan yang menjadi bagian mereka masing-masing. Jemaat dikasih Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, Tuhan Yesus kasih-Nya yang sempurna, kuasanya menaungi engkau, juga kuat kuasa Roh Kudus akan melingkupi engkau hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya.